Shalom adik-adik pra-remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat pagi hari yang indah ini. Tante berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah online kita pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala pimpinan Tuhan, berkat Tuhan hari lepas hari, dan pada saat ini kami ya Tuhan bersama anak-anak pra-remaja mau belajar mengenai firman Tuhan. Biarlah Kau mau ajarkan anak-anak ini agar mereka boleh mengerti apa isi dari firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan agar kami dapat menjalani hidup kami ini dengan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tante mau kasih tema pada saat pagi hari ini yaitu tentang Tuhan dan cita-citaku. Adik-adik, apakah seseorang itu perlu memiliki cita-cita? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin sering kali adik-adik mendengarkan atau melihat tulisan atau slogan berkata seperti ini, gapailah cita-citamu setinggi langit. Mungkin nggak ngerti ya artinya apa setinggi langit. Langit kan tinggi, mana mungkin sampai setinggi langit. Nah, tulisan ini adalah mengandung atau mengandung makna tentang bahwa kita ini diingatkan, kita ini diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan cita-cita kita setinggi apapun atau sekehendak hati kita. Setiap orang perlu menentukan cita-citanya untuk menentukan arah jalan hidupnya. Kalau seseorang tidak memiliki cita-cita itu sama dengan orang yang tidak punya arah tujuan hidup. Tuhan Yesus sering berkata kepada kita bahwa kita memiliki kepandaian yang lebih dari ciptaan Tuhan yang lain seperti makhluk-makhluk yang lain. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Jadi, adik-adik, seseorang yang tidak memiliki cita-cita itu ibarat seperti kita mau menuju ke suatu tempat, tapi kita tidak pernah tahu arah tujuannya kemana. Nah, tentu repot sekali ya adik-adik, itu membuang waktu kita, membuang tenaga kita, bahkan bisa menghabiskan biaya. Nah, itu sangat repot sekali ya adik-adik. Nah, tapi adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, dalam menggapai cita-cita, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal seperti apa minat kita di mana, hobi kita di mana, atau potensi diri kita, kemampuan kita. Bahkan kita perlu juga dukungan orang-orang sekitar kita, terkhususnya adalah dukungan dari orang tua. Dan kita juga memerlukan biaya, memerlukan proses yang sangat panjang. Dan jangan lupa ya adik-adik, kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam menggapai cita-cita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan harus diikutsertakan dalam setiap rencana kita, agar rencana kita ini diberkati oleh Tuhan. Seperti di Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Mungkin adik-adik bisa baca di Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Adik-adik bisa baca di rumah, Tante Lan akan bacakan ya, bahwa apabila kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada
Tuhan. Jadi setiap kita punya rencana, setiap kita punya cita-cita, andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat satu-satunya harapan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa kita adalah akan diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti yang kita tadi katakan bahwa cita-cita kita ini bisa tercapai apabila kita mau melakukan hal-hal seperti ini. Contohnya misalnya kita mau menjadi seorang dokter. Tentu kita harus sekolah dokter, kedokteran, dan kita harus belajar yang tekun agar cita-cita kita menjadi seorang dokter itu menjadi tercapai. Dan satu lagi, kita harus melibatkan Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap rencana dan cita-cita kita. Ada cerita dalam Alkitab, adik-adik tahu Nabi Nehemia. Mungkin adik-adik bisa buka di Nehemia ayat 2 ayat sampai 20, pasal 2 ayat 20. Nabi Nehemia. Nabi Nehemia ini adalah seorang juru minuman, ya, juru minuman raja. Dia sering bertanya-tanya mengenai keadaan Yerusalem. Ya, melalui Hanani, yaitu saudaranya, ada seorang saudaranya yang bernama Hanani, dia bertanya-tanya keadaan Yerusalem. Hanani menceritakan bahwa tembok Yerusalem itu sudah runtuh dan pintu gerbangnya sudah terbakar. Ketika dia mendengar cerita tersebut, hatinya sangat sedih sekali. Hatinya sangat galau sekali. Tempat kediamannya dulu, kelahirannya dulu itu menjadi runtuh dan mungkin hancur lebur, ya, tidak berbentuk kembali. Lalu karena dengan kesedihannya itu, dia bercita-cita untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan bahwa ia bercita-cita untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Karena tekadnya dan cita-citanya yang sangat besar, dengan tekadnya yang bulat itu, akhirnya dia dengan hikmat daripada Tuhan, akhirnya dia bisa membangun kembali tembok Yerusalem tersebut menjadi bagus kembali berkat keikutsertaan Tuhan dalam setiap rencana Nabi Nehemia. Nah, adik-adik, bagi manusia mungkin Nehemia mustahil, ya, membangun kembali karena banyak sekali rintangan. Banyak yang tidak suka pekerjaan Nehemia ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Banyak sekali hal-hal yang ingin menggagalkan rencana Nehemia. Tapi Nehemia punya Tuhan. Kita baca di Nehemia 2 ayat yang ke-20. Di situ bahwa dia membuktikan bahwa ikut serta Tuhanlah yang membuat rencana dia itu berhasil. Banyak hal-hal yang ingin menggagalkan atau orang-orang yang ingin menggagalkan rencana atau cita-cita Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi dengan keikutsertaan Tuhan, setiap dalam rencana Nehemia dan cita-citanya membangun kembali tembok, akhirnya tembok itu dapat berhasil. Terbukti di ayatnya yang di Nehemia 2 ayatnya yang ke-20. Nehemia 2 ayatnya yang ke-20a dikatakan bahwa aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Terbukti Tuhanlah yang membuat berhasil cita-cita atau tekad Nehemia membangun tembok Yerusalem itu tersebut, ya. Nah, dibuktikan juga mungkin di Alkitab ini tidak diceritakan seperti apa, ya, membangunnya seperti apa. Mungkin adik-adik bisa baca di Nehemia tersebut dari awal sampai akhir. Di Nehemia 6 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Kita baca kembali adik-adik. Nehemia 6 ayat ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Terbukti, ya adik-adik, Tuhan kita itu Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi adik-adik, kalau adik-adik yang memiliki cita-cita, pikirkanlah sejak dini, sejak dari seumur kalian, atau yang menjadi cita-cita menjadi dokter, menjadi seorang insinyur, atau apapun,
yang terbaik di mata kalian, sesuaikan dengan potensi kalian, kemampuan kalian, dan satu hal yang sangat terpenting yaitu sertakan Tuhan dalam setiap cita-cita kalian, dalam setiap rencana kalian. Tuhan pasti akan membuat itu semua berhasil. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita tutup cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan di ayatnya yang terakhir, di Yeremia 29 ayat 11 sebagai perenungan kita bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap rancangan-rancangan kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi adik-adik, andalkanlah Tuhan dalam setiap kehidupan kalian. Jangan pernah lupakan Tuhan, karena Tuhan memberikan rancangan kita itulah masa depan yang penuh dengan harapan. Baik, puji Tuhan adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengajarkan kami agar biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap cita-cita kami, mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kami, dan kami percaya jika Tuhan yang bekerja, apapun yang kami perbuat akan berhasil karena Tuhan yang membuatnya berhasil dalam kehidupan kami. Ajarkan anak-anak pra-remaja ini boleh senantiasa berharap kepada Engkau ya Tuhan di tengah kehidupan mereka ini, di masa-masa sulit ini. Biarlah mereka tetap berharap kepada Engkau, dan biarlah kami boleh tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Berkati anak-anak pra-remaja ini, pergaulannya, studinya ya Tuhan, dan dalam kehidupannya bersama keluarga mereka. Biarlah mereka boleh membawa terang-Mu dalam setiap pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.